Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BNGA kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BNGA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Untuk sumber income-nya berasal dari interest income atau pendapatan bunga. Terus terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BNGA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh CMB sebesar 91,48%, masyarakat sebesar 7,73%, dan sisanya treasury sebesar 0,79%. Terus dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat cukup fluktuatif ya teman-teman. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4,6%. Terus dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 44,4%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,3%. Dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,8%. Dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 5,3%. Dan teman-teman, saat di sektor perbankan kita harus memperhatikan 3 rasio, yaitu MPL, CAR, sama LDR. MPL gross-nya di 3,62%, dan ini mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan tahun 2019. Dan MPL net-nya juga mengalami kenaikan 0,1%. Tetapi memang keduanya masih di bawah dari yang distandarkan BI. Jadi masih bisa dikatakan cukup bagus untuk dari segi NPL-nya. Untuk CAR-nya di 21,92%, dan ini juga sangat bagus, yang dimana lebih dari rekomendasi di BI, yaitu di atas 9%. Terus dari segi LDR ini adalah loan to deposit ratio, yang dimana di 2019 jumlah yang dikreditkan itu sebesar 97% dari dana yang ada. Tetapi di 2020 menjadi 82%. Jadi mengalami penurunan sebesar 15% ya teman-teman dari segi LDR-nya. Dan menurut saya pandangan ini cukup bagus ya teman-teman, yang dimana karena kalau kita LDR-nya lebih banyak, lebih tinggi, jadi resiko untuk nanti jadi MPL yang tidak bisa dibayar ya memang akan sangat tinggi juga. Jadi memang di masa-masa seperti krisis seperti sekarang, maka untuk LDR yang rendah akan bisa dikategorikan perbankan yang cukup bagus. Terus dari ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang bernama adalah MPM atau net profit margin. Untuk 2020 hanya sebesar 9,66%, jadi mengalami penurunan ya, yang dimana di bawah dari 15%, yang dari 2017 sampai 2019 memang sudah 2 digit. Terus untuk dari segi EPS-nya menjadi 80, dan membuat pernya menjadi 14,01 kali. Jadi ini juga mengalami kenaikan yang lumayan karena penurunan EPS yang cukup signifikan. Terus dari segi book value-nya di 1647, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1125, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,68 kali. Dan ini teman-teman saya lihat untuk dari secara histori pun untuk dari saham BNGA ini tidak pernah mencapai PBV-nya 1. Jadi memang selalu di bawah ya dari book value yang ada. Terus untuk dari segi DER-nya di 5,85 kali, dan secara perbankan menurut saya sih memang masih sangat sehat ya teman-teman dari segi DER-nya. Terus dari segi ROE-nya di 4,88%, dan ini juga masih di bawah ya dari standar yang saya tentukan, yaitu di bawah 9%. Dan secara histori pun belum pernah mencetak ROE yang di atas 9%. Terus dari segi ROA-nya di 0,71%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1125. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value dari saham BNGA ini sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety 33%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama terkait produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas, dan kedua tidak memiliki kasus hukum. Dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih di bawah 50%. Jadi saya berikan status oke. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan.
Untuk dari segi book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena sebenarnya dari rasio dari perbankan atau dari BI masih memenuhi standar dan mereka masih sangat bagus untuk dari segi rasionya. Untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BNGA ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BNGA ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamentalnya saya lihat memang ada perbankan lain yang lebih baik dibandingkan dengan BNGA. Dan saya juga cukup banyak juga untuk memegang perbankan, jadi saya udah cukup untuk apalagi ini juga perbankannya masih di second sama third liner ya teman-teman. Jadi bukan yang prioritas, jadi itu menurut saya secara fundamentalnya menjadi kurang menarik. Walaupun secara statusnya memang semua oke, tetapi kalau dibandingkan dengan sektor yang sama, dengan perbankan yang lain yang sama, menurut saya ada yang lebih menarik dibandingkan dengan BNGA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.